السلام السلام عليك زين الأنبياء السلام السلام عليك أتقى الأنبياء. بسم الله الرحمن الرحيم. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in ala amri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina wa syafi'ina maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أما بعد. قال الشيخ الإمام أحمد بن عطاء الله السكندري رحمه الله تعالى وأدام نفعا في علومه في دارين آمين. ما قل عمل برز min qalbin zahidin wala kasura amalun baraza min qalbin raghibin. Maqalla, kita baca matanya dulu. Maqalla, tidaklah sedikitnya, amalun oleh satu amal, baraza yang datang, iya, min qalbin zahidin, dari hati orang yang zuhud. Wala kasura amalun, dan tidak banyak amalun oleh amal, baraza yang datang, iya, min qalbin raghibin, min qalbin raghibin, dari hati yang gemar terhadap dunia. Ini perkataan sangat simple, tapi banyak mengandung makna yang sangat luas sekali. Maqalla amalun, tidaklah sedikit oleh satu amal, baraza yang datang, yang tampak, datang maksudnya, min qalbin zahidin, dari hati orang yang zuhud terhadap dunia. Jadi orang yang hatinya zuhud terhadap dunia, hatinya akhirat aja yang menjadi tujuannya, yang dikejar waktu demi waktu adalah akhirat. Dunia sama dia ngikut aja sama akhirat. Bukan berarti dunia itu dia tinggalkan, bukan. Dunianya dirubah menjadi akhirat. Ad-dunya mazra'atul akhirah. Dunia itu adalah tempat berladang akhirat. Dia punya motor, dijadiin buat niatnya akhirat terus. Dia punya mobil, dijadiin niatin semuanya akhirat. Dia punya rumah, dijadiin niatnya akhirat semua. Niatnya, pekerjaannya semuanya. Uangnya, hartanya, niatin buat akhirat semua. Tidak ada secuil pun, sedikit pun buat dunia, nggak ada. Dia pergi kemana, satu tempat, itu semuanya niatnya akhirat. Dari awal berangkat sampai akhir semuanya akhirat. Jadi dunia sama dia nggak ada, bahkan nggak ada kepikiran. Yang dunia warnanya menjadi akhirat. Apalagi yang akhirat warnanya lebih kereng lagi dengan akhirat.
orang yang model kayak begini beramal, sekalipun sedikit amalnya banyak. Dia sembahyang 2 rakaat, yang lain sembahyangnya sampai beribuan rakaat, masih banyakkan dia. Antep, satu gede. Tapi yang warnanya warna dunia, ribuan dia sholat, lumer, hilang. Atau ada cuma kecil sedikit. Kenapa? Karena ada yang dapat merusak. Jadi biar kita punya balasan yang besar, yang banyak, ya. Biar kita diberikan oleh Allah, kita ibadah dikasih oleh Allah balasan yang besar, yang banyak, yang berharga, yang bernilai. Maka zuhudkan hati kita terhadap dunia. Tadi saya katakan bukan berarti dunia ini kita tinggalkan, duit di rumah kita buang-buangin semua, bukan begitu. Ya, bukan begitu, bukan. Rumah kita kosong melompong, bukan. Kontrakan kita buang-buangin semua, bukan. Dijadikan itu semua mazra'atul akhirat, tempat berladang akhirat, diwarnakan warna akhirat, diolah menjadi akhirat. Jangan tantaran, sekarang kita rubah itu semua. Setiap kita melangkah akhirat, setiap kita bernapas akhirat, setiap kita bicara warnanya akhirat. Maka yang seperti ini, sekalipun amal kita sedikit, nilainya banyak. Nah, bagaimana beliau menjelaskan ini? Ma qalla amalun baraza min qalbin zahidin. Ma qalla amalun, tidaklah sedikit amal, baraza yang datang, min qalbin zaidin, dari hati yang zuhud, ai ghairi muta'alliqin bidunya. Yang zuhud maksudnya yang tidak bergantungan dengan dunia. Hatinya enggak bergantungan sama dunia, enggak ada takutnya sama dunia, biasa aja, enggak khawatir sama dunia, biasa aja. Iya, nggak ada khawatir, tenang aja kerja, walaupun dia kerja suaminya doang yang kerja, ya, dia yakin rezeki anak, rezeki istri lewat suami, nggak ada khawatirnya dia, nggak takut. Ya. Karena yang kasih rezeki adalah Allah. Kerja dua-duanya aja, istri kerja, suami kerja, biar dapatnya banyak kan dikit. Berarti ku yang kurang yakin ya. Kalau saya dulu sebelum nikah emang sengaja pengen cari istri yang enggak kerja, biar dia ngurusin anak saya aja, sengaja begitu. Kenapa? Yakin sesungguhnya rezeki itu yang kasih Allah, rezeki anak, rezeki istri lewat suami. Makanya suami jangan pelit sama istri, sama anak. Kalau dia mau jajan kasih secukupnya, seperlunya. Istri mau minta duit kasih. Bahkan kalau dia minta lebihin dikit. Ayah, umpama manggilnya ayah atau apa? Abi. Abang. Bagi duit, Bang. Berapa? 200.000.
ya kasih 300. Kasih 300 atau kasih 400. Banyak banget bang. Kali ntar pengen beli yang lain, subhanallah. Ya, jangan kurang. Minta 200 bang, cepet aja 200. Yakin rezeki ya istri, anak itu lewat suami. Yakin itu. Kalau dia seorang pedagang, entar dagangannya laris manis. Istrinya jagain anaknya. Dagangannya laris manis. Kenapa? Rizki istri, rizki anak lewat suami. Mana dagangannya dilarisin pedagang. Seorang pekerja kantor jobannya bikin nambah. Kenapa? Rizki istrinya, rizki anaknya yang kagak cari duit, jagain anaknya aja, terus istrinya dialihkan oleh Allah ke suaminya. Seorang ya kiai itu banyak tuh ya. Orang ya pada sedekah sama dia banyak ya. Jawabannya banyak, panggilan ceramahnya banyak, ngajarnya banyak, penuh kantongnya sama amplop. Amplop ada isinya itu ya. Kenapa? Yakinnya kuat. Allah kasih rizki anak istri lewat orang, lewat suaminya. Makanya Allah mengatakan wala taqtulu ya auladakum khasyata imlaq nahnu narzuquhum wa iyyakum. Jangan kamu bunuh anak-anakmu karena takut miskin, karena kami yang memberikan rezeki mereka dan kamu. Jadi Allah tuh udah jamin yang beri rezeki. Ya, kita itu Allah. Yang penting kita usaha. Dan yakin nama Allah, hakul yakin. Ya, jangan apa iya gitu. Kalau apa iya, itu masih ragu. Iya sih, masih iya sih aja. Ya, dan jangan suka bikin ya macet mampet ya. Jalan rezeki kita apa? Jangan suka ngutang ya. Jangan suka ngutang, jangan budayakan ngutang. Itu bisa mengurangi lancarnya solokan rezeki, solokan rezeki. Gitu. Jadi yakin nama Allah, insyaallah. Bal huwa wa in kana qalilan fil issi kasirun fil makna. Bahkan dia sekalipun sedikit pada ya pada kenyataannya sedikit ya. Fil issi pada hissi itu nyatanya, kasirun fil makna banyak pada maknanya. Umpama tadi salatnya 2 rakaat doang ya, salatnya 2 rakaat doang ya, kan sedikit tuh, tapi karena dia itu enggak cinta sama dunia, akhirat aja, semua gerak-geriknya, perbuatannya semuanya akhirat, Allah semuanya, nafasnya Allah, niatnya Allah,
cita-citanya Allah, cita-citanya akhirat semua, perbuatannya akhirat, napasnya akhirat, keinginannya akhirat, langkahnya akhirat. Enggak ada yang lain kecuali kesalahan, kecuali kelupaan manusiawi. Al-insan mahalul khata' wan nisyan. Manusia itu tempatnya kesalahan dan kelupaan. Itu maklum itu mah ya, manusiawi. Tapi kalau kesengajaan enggak, semuanya akhirat. Subhanallah. Apa ada orang yang begitu? Ada, Pak. Man kita enggak tahu. Kadang orang di sebelah kita, kadang orang di belakang kita, kadang orang di depan kita, orang di samping kita. Orang begitu diam-diam aja, saru. Jadi sekalipun sedikit dia punya amal, pada kenyataannya banyak pada maknanya. Kenapa? Lisalamatihi minal afatil qadiati fi qabulil a'mali minar riya wa tasannu'i lin nasi wa talabil aghradi dunyawiyati wa adami huduril qalbi ma'al maula fi halil fi'li likiatil wasawisi syaitaniyati an-nasyiati min hubbid dunya. Kenapa yang sedikit bisa jadi banyak? Lisalamatihi, karena selamatnya, karena selamatnya minal afatil qadiati, dari bencana-bencana yang keji. Selamatnya dari bencana-bencana yang keji. Fi qabulil a'mali, pada ya diterimanya segala amal. Apaan tuh? Minar riya, daripada riya. Riya ini dunia. Nah orang ini enggak ada dunia, enggak pengen dilihat sama orang amalnya, enggak kepengen. Andai kata dia ngomong itu enggak ada dunia. Walau andai kata dia kasih tahu bukan karena manusia, karena ada sesuatu hal sehingga dia bisa kasih tahu. Jadi amalnya bersih, enggak ada riya. Wa tasannu ilin nasi, amalnya bersih dari tasannu, membuat-buat, ilin nasi, kepada manusia. Enggak ada tuh dia gaya-gayain, dibuat-buat, enggak ada. Ya. Enggak ada dibuat-buat. Sama aja. Di musola, di masjid sembahyangnya pakai baju koko, di rumah juga pakai baju koko. Ya, pakai baju jas, ya. Di rumah pakai baju jas. Di masjid, di musola juga pakai baju jas, sama dia. Sama di rumah, di masjid sama. Iya. Enggak membuat-buat. Iya. Enggak riya, enggak tasannu. Di rumah sembahyangnya 4 rakaat, di masjid sembahyangnya juga 4 rakaat. Sama. Di rumah sembahyangnya semangat, di masjid juga sembahyangnya semangat, gagah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Khusyuk dilihatnya, cakep. Ya. Kalau kita sembahyang di rumah, ya, semangat, ya. Di rumah semangat. Di rumah semangat. Apa? Di rumah enggak semangat, ya. Di rumah enggak semangat. Di rumah sembahyangnya kurang semangat, tapi sama sembahyangnya 4 rakaat. Sama 4 rakaat. Di masjid juga 4 rakaat. Cuma di masjid rada semangat.
Di masjid semangat, di rumah kurang semangat. Tapi sembahyangnya sama 4 rakaat. Itu namanya riya. Riyaknya riya khofi. Khofi nggak ketahuan, sama 4 rakaat. Bajunya pakai jas juga sama, cuma kurang semangat. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Tapi giliran di masjid, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Sami Allah, Masya Allah, gayanya cakep banget. Itu termasuk riya, namanya riyaknya khofi. Di rumah sembahyangnya 2 rakaat sholat sunatnya, di masjid 4 rakaat. Ini namanya riyaknya jali, jelas. Itu mah kelihatan banget, jelas. Dia selamat dari yang ini nih, dari riya, dari tasannu, buat-buat di depan manusia, selamat dia amalnya. Makanya walaupun sedikit dia punya amalan, banyak sesungguhnya. Selamat apalagi wa talabil a'radi dunyawiyati, tuntutan harta benda dunia, ya. Selamat dia daripada harta benda dunia. Enggak ada kepengen dunia, enggak, karena Allah Ta'ala. Di antara tanda kita punya amalan diterima, ya, kita kita ngamalin rasanya senang, atau habis ngamalin tampak dibalas oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada orang, Pak, habis umrohin emaknya, emaknya pulang hari Senin, hari Selasa dia ditawarin umroh sama orang. Hari Senin emaknya pulang umroh, dibayarin sama dia, sama anaknya tuh. Anaknya yang ongkosin emaknya, hari Selasanya tuh ada orang nawarin dia untuk umrohin dia. Cepet amat itu coba. Dijawab langsung sama Allah, dibalas langsung sama Allah. Dia umrohin emaknya, orang tuanya, pulang orang tuanya dari umroh dan mertuanya hari Selasa. Hari Seninnya ada orang datang ke rumah dia, ongkosin buat dia, buat anaknya yang udah umrohin orang tuanya. Ini kata ulama, kalau seperti ini, kemarin dia ibadah ongkosin orang tuanya, itu diterima, langsung dibalas sama Allah. Atau dia ngerjain ibadahnya enak, udah biasa puasa Senin Khamis, kalau nggak puasa nggak enak, pengen puasa terus. Nah, ini tanda diterima, nikmat. Sholat malam, kalau nggak diterima, kalau nggak sembahyang rasanya nggak enak. Udah nikmat sholat malam, tanda diterima. Kita nggak boleh memastikan diterima enggak, itu tandanya aja. Karena hakikatnya Allah yang tahu. Dan sebaik-baik amal adalah yang diterima, bukan yang banyak, bukan, Pak. Tapi bukan berarti kita beramal sedikit aja, bukan. Kalau masih muda, masih kuat, banyakin. Biar nanti ketika udah tua, udah enggak kuat banyak, udah nyelengin. Ya. Udah tua, udah enggak kuat banyak, udah nyelengin. Jangan kita berkeyakinan begini, amal mah yang penting mah diterima, dikit ya nggak apa-apa. Ketika kita ngelihat ada orang amalnya banyak banget, sembahyangnya banyak, puasanya banyak, kita ngomong begitu, itu namanya kita hasad, bukan tawadu. Ya.
bukan punya ilmu banyak, bukan, hasad kita. Harusnya apa? Masya Allah, saya kalah sama orang itu, hebat dia. Begitu kita kalau ngelihat ada orang yang ibadahnya banyak, bukan malah kita kata kayak begitu tadi, bukan. Apalagi wa adami huduril qalbi ma'al maula, dan tidak hadirnya hati bersama Allah, bersama Tuhan, maksudnya Allah, fi hali fi'lihi, ya, pada keadaan melakukannya, liqilatil wasawisi syaitaniyati, karena sedikit was-was setan, anasyat yang timbul min hubid dunia, daripada cinta dunia. Ya. Jadi ketidakan hadir hati serta Allah, ya, pada ketika berbuatnya, karena sedikit was-was setan yang timbul dari cinta dunia. Jadi dia ini selalu sama Allah kalau dia beramal tuh. Amalnya ketika dia beramal itu sama Allah aja. Hatinya sama Allah. Ingatnya terus sama Allah. Lagi sembahyang ingatnya Allah. Lagi puasa ingat Allah. Lagi zikir ingat Allah. Ya, lagi sedekah ingat Allah. Semua aktivitas ibadahnya ingatnya Allah. Ketika dia lagi ibadah ingatnya Allah. Coba kalau kita lagi ibadah ingatnya siapa? Baru rapi takbiratul ihram, habis doa lagi rapi, baru rapi takbiratul ihram, baru ya langsung ingat yang lain. Allahu Akbar. Kunci motor kehilangan langsung ingat. Ya Allah. Nah kalau ya, itu lain lagi. Itu boleh. Barang kita hilang pengen sholat, niatin, itu lain lagi. Itu sholat hajat. Boleh. Ini lagi sholat waktu, bukan sholat itu. Jadi aktivitas ibadah kita yang mana aja, mau sholat, mau puasa, mau zikir, mau sedekah, ingat Allah. Makanya tadi saya katakan gerak-gerik kita, nafas kita, keinginan kita, cita-cita kita, Allah, warnanya Allah, yaitu akhirat. Maka ketika itu kita termasuk orang yang, mudah-mudahan orang yang zuhud, ya, amin ya Allah. Nanti walau sedikit amal kita banyak, apalagi kalau amal kita banyak, mikin banyak, Masya Allah, antep. Bukan muda, bukan sedang, bukan tua orangnya, bukan. Niatnya, perbuatannya, amalnya. Wala kasura amalun baraza min qalbin raghibin, dan tidak banyak oleh amal yang tampak dari hati yang gemar fid dunya, terhadap dunia. Enggak banyak tuh amal yang tampak dari hati yang gemar terhadap dunia. Wa in kana kasiran, sekalipun banyak dia punya amal, sembahyang sunatnya sampai 1000 rakaat, puasanya setiap hari, zikirnya Allah, Masya Allah, luar biasa. Ya, tapi amal dunia serakah betul. Serakah banget amal dunia. Ngakunya akhirat, ngakunya ya agamis, ya. Tapi kenapa sampai sebegitu mahal, sampai sebegitu tinggi nominalnya? Ada apa? Itu dunia. Ada apa? Makanya Imam Ghazali, beliau saking menjauhkan dunia. Kalau kita baca kitab Imam Ghazali itu, kita malam Jumat di pesantren bacanya Ihya Ulumuddin.
Itu bagus sekali itu Ihya Ulumuddin malam Jumat jam 9 malam ngajinya. Itu Imam Ghazali, beliau menggiring kita untuk menjauhkan dunia. Di antaranya tentang kita ngajarin ngaji, ya, ngajarin ilmu agama, nggak boleh kita menurut beliau pasang tarif, beliau nggak mau. Kata beliau minad dunia. Tapi di zaman sekarang main gede-gedean. Tapi ngakunya akhirat. Jauh banget ini kita kalau begini. Imam Ghazali enggak mau banget. Iya. Tapi ada ulama yang bolehin. Tapi Imam Ghazali begitu. Subhanallah. Makanya Imam Ghazali Pak namanya nggak pernah redup. Insya Allah sampai hari kiamat, walaupun ribuan orang menjatuhkannya, beliau tetap berkibar namanya. Kenapa? Karena beliau ya, amalnya karena Allah Ta'ala. Maka Allah Ta'ala yang naikin, Allah Ta'ala yang kibarkan namanya, bukan manusia. Maka nggak pernah redup. Jadi kalau kita nggak mau pernah redup, lillahi ta'ala. Seperti ini, ya, zuhudnya. Nah, kita berusaha begitu. Nah, kita kalau kita umpamanya yang guru ngaji begitu aja, ya, lillahi ta'ala, orang bagi, alhamdulillah. Kita berusaha beramal kita karena Allah Ta'ala, berusaha dan berusaha, berusaha dan berusaha. Saya ngajar di ISTA karena udah biasa ya, nggak nerima gitu ya, udah biasa. Jadi ngajar, saya nggak terima duitnya, tapi dipaksa juga untuk terima, dipaksa juga untuk terima. Akhirnya dibawain duitnya. Nah sekarang kan akhirnya saya disuruh bikin apa, tabungannya saya nggak pernah liatin, duitnya udah berapa saya nggak pernah lihat, udah berapa duit kira-kira tuh. Ini sedang berusaha untuk ngamalin, berusaha dan berusaha. Sampai sih belum, ya, jauh seperti Imam Ghazali, jauh sekali, ya. Enggak ada sedikit-sedikitnya, jangan banyak. Jauh, ya. Sedang berusaha dan berusaha. Nah kita pun begitu, berusaha dan berusaha, berusaha lillahi ta'ala. Wa in kana kasiran fil issi qalilun fil makna, sekalipun dia banyak pada kenyataannya, namun dia sedikit pada maknanya. Kenapa begitu? Li adami salamati, karena tidak selamatnya dia. Banyak amalnya, puasanya banyak, zikirnya banyak, sholatnya banyak, masya Allah. Tapi enggak ada dia, sedikit dia, bahkan bisa habaan mansura, bagaikan debu yang bertebangan. Kenapa? Mimma zukira, daripada apa yang tadi sudah disebutkan. Dia beramal karena ria,
Dia beramal karena buat-buat kepada manusia. Kenapa? Dia beramal karena mencari harta benda dunia. Dia perbanyak, duitnya banyak. Dengan dalil ini ya, macam-macam dalilnya dah. Biar bisa bikin lagi yang banyak, biar bisa bikin yang banyak, padahal ada niat yang tersembunyi di hatinya. Dunia. Dan ketika dia beramal ibadah, terselip dunia. Makanya walaupun dia punya amal banyak, sesungguhnya itu sedikit. Wa qad ruwiya an Ibnu Mas'udin annahu qala raq'atani min zaidin alimin khairun min ibadatil muta'abbidinal mujtahidina ila akhirid dahri abadan syarmada. Wa qad ruwiya, dan sungguh telah diriwayatkan an Ibnu Mas'udin, dari Ibnu Mas'ud, annahu qala, bahwasanya beliau berkata, rakaatani min zaidin alimin, 2 rakaat dari orang yang zuhud, 2 rakaat dari orang yang zuhud, khairun, lebih baik, min ibadatil mujtahidina, min ibadatil muta'abbidina, daripada ibadah orang-orang yang ahli ibadah, al-mujtahidin, yang mujtahid. Masya Allah, udah ahli ibadah, mujtahid lagi. Ila akhirid dahri abadan sarmada, sampai akhir masa, selama-lamanya. Masya Allah. Ini Pak, yang karang syarah ini Syekh Syarqawi, beliau adalah rektor, ya, rektor Al-Azhar di masanya. Jadi seorang akademisi, bukan orang sembarangan. Maka oleh karena itu, mulai sekarang kita berusaha dan berusaha, ngaku-ngaku jangan, berusaha ya, untuk kita berzuhud. Ya, bukan berarti duit kita buang-buangin semua, bukan. Kontrakan kita buang-buangin semua, bukan. Tanah kita kasih-kasihin orang semua, bukan. Tapi kita olah itu semua, kita warnai itu semua dengan akhirat. Niatin semua akhirat, perlakukan itu semua akhirat. Maka itu semua menjadi akhirat. Mudah-mudahan Allah bisakan kita demikian. Amin ya rabbal alamin.